Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang usaha. Jadi kalau di kurikulum 2013 di kelas 7 kita sudah belajar tentang energi, kita akan sekarang belajar tentang usaha. Nah, usaha apa sih? Usaha itu definisinya adalah energi yang disalurkan oleh sebuah gaya yang bisa menggerakkan suatu benda. Nah, karena definisi ini, usaha juga kadang-kadang dibilang gaya dikalikan dengan perpindahan. Nah, ini pentingnya perpindahan. Jadi rumusnya adalah sebagai itu, di mana W sama dengan F gaya dikali delta X. Delta X ini adalah perpindahan ya. W itu adalah usaha atau work. Satuannya joule, sama seperti energi. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat gitu ya. F itu gaya, kilogram meter per second kuadrat. Ini meternya ada kuadrat, ini meternya nggak ada kuadrat. Delta X adalah perpindahan atau dalam satuannya adalah meter. Nah, karena definisi itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh kita saat kita melakukan gaya dianggap sebagai usaha yang nol atau negatif gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mendorong suatu benda, ada perpindahan, maka kita ada usahanya. Ini usaha yang positif. Usaha yang positif. Tapi kalau kita mengangkat suatu benda gitu ya, tapi dia angkatnya ke atas, perpindahannya ke samping nih, gitu ya. Ini dianggapnya usahanya nol. Nah, kenapa? Karena dia tegak lurus nih. Harusnya dia searah dengan perpindahannya. Sama juga kalau misalkan kamu di lapangan basket, kamu berlari gitu ya, berlari mengelilingi lapangan basket. Nah, dari titik A, kamu lari putar-putar sampai balik ke titik A lagi, maka kan perpindahannya nol. Perpindahannya adalah nol, maka usaha yang kamu lakukan adalah nol. Atau ketika kamu mendorong suatu tembok, jadi kita punya tembok nih, kita dorong temboknya, set. Nah, tapi temboknya tidak bergerak, ada gayanya, temboknya tidak bergerak. Ini usahanya adalah nol karena tidak ada perpindahan, gitu ya. Nah, kalau usaha negatif, apakah usaha negatif itu maksudnya begini? Kalau misalkan kakak punya suatu bola, kita tarik ke atas, tapi bolanya kita tahan supaya turun ke bawah. Nah, ini bolanya turun ke bawah nih. Gitu ya, kita menurunkan benda, kita tetap mengeluarkan gaya. Tapi perpindahannya berlawanan arah. Nah, itu jadinya usahanya ini negatif. Oke ya. Oke, kita coba aja langsung ke contoh soal. Jadi, hitunglah usaha yang dilakukan gaya-gaya berikut. Ini kita punya gaya 80 Newton mendatar searah perpindahan sejauh 5 meter. Berarti untuk yang A, yang ditanya adalah usaha kan, rumusnya adalah W sama dengan F dikali delta X. Nah, usaha itu tinggal kita kali aja, F-nya 80 dikali delta X-nya adalah 5. Maka usahanya adalah 400 Joule. Gimana dengan B? Nah, ini gayanya, W-nya F dikali delta X. Gayanya tegak lurus. Nah, karena gayanya tegak lurus, langsung kita bilang usahanya adalah 0 Joule. Gimana dengan C? Gaya 200 mendatar berlawanan arah. Nah, perpindahannya sejauh 1,5. Berarti W sama dengan F dikali delta X. Berarti F-nya ini berlawanan arah nih, minus ya. Minus 200 Newton dikali delta X-nya 1,5. Nanti kita dapat ini hasilnya adalah 300 Joule. Ya. Jadi ini tuh soal gampangnya. Atau kadang-kadang guru kalian akan mengajarkan yang sedikit lebih sulit adalah seperti ini. Jadi adalah gaya 100 Newton membuat sudut 60 derajat terhadap arah gerak benda sejauh 2 meter. Jadi kakak punya suatu benda. Nah, ini biasanya sih sekolah unggulan ya, biasanya yang mengajarkan pakai sudut-sudut seperti ini. Kita punya gaya ke arah sini. Kakak gambar agak panjang, tapi perpindahan bendanya itu adalah ke sini. Misalnya sampai sini gitu ya. Nah, ini adalah 2 meter nih. Cuma gayanya itu membentuk suatu sudut 60 derajat. Nah, ini ada sudutnya 60 derajat. Nah, ini nanti sebenarnya di pelajaran gaya untuk beberapa sekolah unggulan ada yang namanya penguraian gaya. Tuh ya, jadi kalau kita punya F ke sini, kemudian ada F yang X, ada juga F komponen F atau gaya yang horizontal karena kan tariknya agak miring gitu ya. Ada ke atasnya, ada ke bawahnya. Misalnya kamu kalau naik sesuatu, naik mobil-mobilan, kalau kita naik mobil-mobilan, menarik mobil-mobilan, kalau terlalu kencang ke atas mobilnya jadi terbang naik di atas tanah gitu ya. Karena itu berarti ada gaya ke atasnya. Nah, akan ada rumus yang kita pakai. Jadi untuk
fx ini sebenarnya kakak lebih suka menghafalnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ke sini sebentar biar jelas. Nah yang ini dia nempel sama sudutnya. Dia nempel sama si 60-nya, maka dia adalah f dikali cos 60 derajat. Ya, cos sudutnya. Yang f ini tidak nempel dengan sudutnya, maka kita bisa tulis rumusnya dia adalah f dikali sin 60 derajat. Apa sih sin cos itu? Itu adalah perbandingan sisi segitiga ya. Di video gaya kakak sudah pernah kasih sedikit. Nah ini sudah kakak tuliskan berapa sih nilai dari cos 60. Jadi kalau ketika kita melihat seperti ini, soal-soal seperti ini, karena perpindahannya yang mendatar 2 meter, maka yang kita pakai untuk rumus usahanya adalah fx-nya. Maka kita hitung dulu nih fx-nya. Nah, berarti fx-nya sama dengan f dikali cos 60 ya. Berarti f-nya itu tadi 100 dikali cos 60 itu setengah. Nah, dapat nih 50 Newton. Sehingga kita akan menemukan usahanya atau W-nya adalah f dikali delta x-nya. Berarti 50 dikali 2 dapat 100 Joule gitu ya. Jadi yang usaha yang ke atasnya nih nggak diperhitungkan nih karena dia tegak lurus arah gerak benda. Itu untuk soal-soal standar. Nah, kita sekarang coba lagi. Nah, ini kita akan mencoba soal yang ada usaha negatifnya. Jadi, sebuah benda massa 100 kg ditarik ke atas sehingga berada 10 meter dari permukaan tanah. Jadi, kita punya benda ditarik ke atas sampai sini misalnya. Nah, sampai sini. Jaraknya adalah 10 meter, ya. Berapakah usaha, berarti ini ada gaya ke atas dong yang harus kita tarik ke atas. Berapakah usaha untuk menarik benda? Berarti W sama dengan F dikali delta X. Untuk delta X-nya gampang. Oh, dia naiknya 10 meter, ditariknya ke atas. Berarti pasti ada W-nya ya. Ini 10 meter. Cuma F-nya berapa nih, Kak? Nah, untuk F-nya, kalau ketemu soal seperti ini, kita harus ingat yang namanya gaya berat. Ini ada W. M dikali G. Ya, W-nya itu berarti berapa nih? 100 dikali 10 berarti 1000 Joule. Nah, tentunya gaya yang dibutuhkan supaya si benda ini bisa terangkat ke atas minimal harus sama dong sama ini ya. Maka F-nya itu kita bisa tulis 1000. Nanti dapat nih W-nya adalah 10.000 Joule. Nah, gimana kalau misalkan sekarang kalau sudah nyampe atas dibalik nih, diturunin lagi ke bawah. Jadi udah sampai atas, diturunin lagi ke bawah. Tetap ada W-nya. Nah, jadi dari sini sekarang turun ke bawah. Arahnya ke bawah, tapi F-nya tetap naik ke atas nih. Nah, tetap naik ke atas F-nya. F dikali delta X gitu ya. F-nya itu tetap sama 1000, tapi delta X-nya turun ke bawah, berarti negatif 10. Jadi kita dapat nih W-nya adalah negatif 10.000 Joule. Ini adalah usaha yang negatif. Jadi kita menahan suatu benda itu kita turunkan ke bawah. Kita nahannya ke atas, tapi bendanya turun ke bawah, gitu ya. Itu usahanya negatif. Oke, itu contoh yang usaha negatif. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini sebuah benda bergerak sejauh 50 meter setelah diberi usaha sebesar 2000 Joule. Berapakah gaya? Nah, ini sebenarnya soal-soal yang dibalik-balik sedikit ya. Kita punya W-nya, kita punya X, kita punya delta X-nya bergerak sejauh 50 meter. Kita punya W-nya sebesar 2000 Joule. Yang ditanya adalah gayanya atau F-nya. Kalau ketemu soal gini jangan bingung. Oh, ini ada W berarti pakai rumus W nih. W sama F dikali delta X. F-nya berapa ya? Oh, F-nya kita nggak tahu. W-nya 2000. F dikali delta X-nya ada 50. Sehingga dapat nih F-nya adalah 40 Newton. Itu gampang ya. Yang ini juga sama, sekarang kita tahu masanya 15 kg. Diberikan usaha sebesar 3000 Joule. Nah, kita punya W sebesar 3000 Joule. Seberapa jauhkah benda itu bergerak? Nah, untuk soal seperti ini, sebenarnya kakak agak sedikit salah memberikan soal nih. Jadi tidak ada keterangan yang diperlukan. Kita anggap bendanya ditarik ke atas ya. Nah, kita anggap bendanya ditarik ke atas nih. Berarti kita punya W-nya
Nah, kita punya W-nya 3000 Joule. Kita punya masanya. Oh, berarti kita punya W kecil. Nah, bedain W kecil dan W besar. W kecil, yang saya W besar. W kecil adalah weight atau berat. Berarti ini M dikali G. Berarti 150 Newton. Berarti F-nya itu akan 150 Newton juga. Nah, ini W sama dengan F dikali delta X. F-nya 150. Delta X-nya kita nggak tahu. W-nya adalah 3000 Joule. Masih kita dapat nih, berarti delta X-nya adalah 20 meter. Artinya benda ini bisa bergerak ke atas sejauh 20 meter. Nah, itu untuk soal-soal yang sederhana. Nah, tapi biasanya soal-soal gaya itu untuk yang untuk usaha untuk yang tingkat lanjutnya akan disatukan dengan mencari gaya dan juga kecepatan. Nah, ini adalah sebuah contoh soal. Jadi sebuah benda bermassa 2 kg, pada benda itu bekerja gaya mendatar sehingga kecepatan benda berubah dari 3 meter per second menjadi 7 meter per second selama 2 detik. Jadi kakak punya benda nih sekarang nih, punya kotak. Ya. Dikasih gaya. Nah, dikasih gaya. Ini posisi pertama. Di posisi kedua. Nah, oke ya. Kecepatannya berubah gitu ya. Jadi ini V di posisi pertama adalah 3. Nah, V di posisi kedua menjadi 7. Nah, ini kakak pisahkan yang diketahuinya pada masing-masing posisi. Kemudian kita punya masanya. Massa pasti kakak taruh di tengah karena sama, 2 kg. Kemudian punya waktunya 2 detik. Ya, nah, ini pertanyaan sebenarnya sudah membimbing ya. Pertanyaan sudah membimbing kita untuk menjawab soal ini secara sepenuhnya. Berapakah gaya mendatar itu? Berarti yang ditanya adalah F-nya. Oke, yang ditanya adalah F-nya. Tinggal kita cari nih. F, yang ada F yang mana ya? Yang ada F itu rumus W sama F sama M kali A. Cuma kita yang W kita nggak tahu usahanya, kita nggak tahu delta X-nya, gitu ya. Maka kita akan menggunakan rumus yang ini nih. Berarti F sama dengan M dikalikan A. Loh kak, tapi kan kakak nggak punya A-nya. Nah, tapi A-nya kakak bisa cari dari rumus yang lain. Kalau ini kan W-nya nggak ada rumus yang lain nih. Kakak nggak punya opsi, gitu ya. Berarti ini M-nya adalah 2 dikalikan A. Oke, A-nya kita belum dapat. Maka kita pakai kita cari dulu A-nya. Nah, sekarang ingat-ingat lagi GLBB. Kita punya 2V, kita punya T, kita mau mencari A. Pakai rumus yang mana? Ya, kita pakai rumus yang ini ya. Berarti kita hitung di sebelah sini. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya 7, V0-nya 3. VT itu yang posisi kedua, V0 itu posisi yang pertama. Tambah A-nya kita nggak tahu, dikali 2. Berarti ini 4 sama dengan 2A, sehingga dapat A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Kita bisa masukkan di sini, jadi 2 dikali 2, dapat F-nya adalah 4 Newton. Wah, dapat F-nya 4 Newton. Berapakah jarak perpindahan selama 2 detik? Wah, ini yang A, sekarang kita mau jawab yang B. Jarak perpindahan berarti X-nya ya. Berarti delta X ini yang dicari nih. Nah, X0 ditambah V0T ditambah setengah A KT kuadrat, gitu ya. Ini harusnya XT ya, bukan X0. Nah, ini XT. XT-nya kita nggak tahu, posisi akhirnya, posisi awal kita anggap 0, ditambah V0 dikali T, O3 dikali T-nya 2, ditambah setengah A-nya itu 2 dikali 2 kuadrat. Oke, ini berarti 6 ditambah 4. Oh, berarti 10 meter. Oke. Kita sudah dapat 10 meter, berarti sekarang kita gampang banget nih untuk menghitung usaha. Gitu ya, untuk menghitung usahanya gampang banget. Jadi untuk menghitung usahanya, nah ini nomor C, W sama dengan F dikali delta X. F-nya itu adalah 4 dikali delta X 10, sehingga dapat nih 40 Joule. Nah, dapat deh 40 Joule. Nah, ini pertanyaannya tersusun dengan baik nih. Jadi dia ada hitung gayanya dulu, hitung perpindahannya dulu, kemudian baru hitung usahanya. Jadi bisa aja soal ulangan kalian, hitunglah usaha. Nah, jadi kalau suruh hitung usaha, ada kecepatan seperti ini. Nah, maka cara pikirnya yang pertama kali harus kalian ketahui itu adalah mencari A-nya. Oke. Yang kedua mencari F-nya. Kemudian mencari delta X.
baru bisa mencari usahanya. Itu ya, baru bisa dapat. Jadi mesti mencari 3 komponen ini baru bisa dapat. Oke, kita coba lagi satu soal. Nah, sebuah kereta berjalan dengan kecepatan 108 km per jam. Tiba-tiba kereta itu direm hingga 10 detik kemudian berhenti di dalam stasiun. Berapa perlambatannya, berapa gayanya, berapa usahanya, gitu ya. Oke, berarti keretanya kakak gambarkan sebagai suatu kotak aja ya. Kakak nggak bisa gambar kereta soalnya. Posisi pertama, ada juga posisi kedua, gitu ya. 108 km per jam, berarti V1-nya 108 km per jam. Ini bisa diubah menjadi 30 meter per second. Dapat dari mana nih kak? Nih cara gampangnya adalah ini dikali dengan 10 per 36, gitu ya. Dari kilometer per jam ke meter per second dikali 10 per 36 gitu. Nah V2-nya, karena dia bilang berhenti, maka V2-nya pasti ini 0 meter per second ya. Kemudian ada T, ada waktu kakak tulis di tengah-tengah, bukan di posisi 1, bukan di posisi 2, karena itu adalah perjalanannya 10 detik. Kemudian ada 10 detik atau 10 second sama ya, masanya 25.000 kilogram, 25 ton. Oke, sekarang yang ditanya, berapakah perlambatan dan jarak pengereman? Wah, ini enak banget nih, perlambatan dan jarak. Berarti yang ditanya adalah A. Kalau untuk A, karena kita tahu kecepatannya, maka kita pakai yang ini ya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya 0, posisi kedua. Posisi pertamanya adalah 30, tambah A-nya adalah, kita nggak tahu, dikali 10. Maka ini negatif 30, pindah ke sebelah ya, sama dengan 30A. Sama dengan 10A. Sehingga kita dapat nih, A-nya adalah negatif 3 meter per second kuadrat. Nah, sudah dapat A, kita disuruh cari jarak. Wah, ini enak banget. Berarti tinggal cari X-nya. Kita cari X-nya. Ini masih yang A, kita cari X-nya. Berarti X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. X0-nya kita anggap 0, ditambah V0-nya itu tadi 30 dikali T-nya 10 ditambah setengah dikali negatif 3 dikali T-nya 10 kuadrat. Nah, ini berarti ini 300 ditambah ini dapatnya 100 boleh dicoret jadi 50, jadi negatif 150. Sehingga dapat nih 300 kurang 150, 150 meter. Nah, dapat X-nya, kakak pakai rumus yang ini. Bisa juga ya, nanti kita nggak dikasih tahu waktu berhenti. Misalkan berhenti dalam jarak sekian meter. Nah, nanti pakai rumus cari delta X-nya pakai yang bawah. Gitu ya. Cari A-nya, cari A-nya pakai yang bawah. Gitu. Delta X-nya udah tahu, gampang. Nah, sekarang kita cari gaya pengereman. Nah, sekarang yang B. Yang B, yang ditanya adalah F-nya. F, kita cari yang ada F, ada rumus ini dan rumus ini. Kita delta X-nya tahu, tapi nggak tahu W-nya. Kita tahu M, kita tahu A. Wah, pasti pakai rumus yang ini ya. F sama dengan M dikalikan A. M-nya 25.000 dikali A-nya itu adalah negatif 3. Nah, negatif 75.000 Newton. Negatif ya, karena gayanya untuk melawan pergerakannya. Berapakah usaha pengereman? Nah, berarti kita tinggal cari W-nya nih. W sama dengan F dikali delta X. Ini yang C ya. F-nya adalah negatif 75.000 kelebihan 1 dikali dengan delta X-nya 150. Nah, itu nih 75 dikali 15 75 dikali 15 375 sama 75 ya. Oke. Ditambah berarti berapa nih? 25 1125 ya. 1125. Negatif 1125. Nolnya berapa nih? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 11 juta joule. 11.250.000 joule. Nah, kira-kira seperti itu hubungan usaha dan gaya. Jadi
kita belajar tentang definisi usaha, di mana W sama dengan F dikali data X. Kemudian kita belajar aplikasi di mana soal tersebut juga bisa digabungkan dengan GLBB. Gitu ya. Ingat, yang perlu dicari pasti ada A-nya, ada F-nya, ada data X-nya. Pasti bisa cari W-nya. Tuh. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan sehingga bisa membantu teman-teman kalian belajar. Tentunya bisa belajar bersama juga lebih baik. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe di channel Le Guru Les. Terima kasih.